Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Srinita Agustina, NPM 1022007, kelas B akuntansi semester 6, Universitas Teknologi Digital. Kali ini untuk memenuhi syarat evaluasi tengah semester 6 dengan mata kuliah Pendidikan Agama 6, saya akan membahas mengenai keutamaan sedikit angan-angan. Apa itu angan-angan? Angan-angan adalah sebuah keinginan akan sesuatu yang terjadi di masa depan, yang keinginan tersebut tidak dapat disadari oleh keyakinan yang kuat bahwa hal tersebut akan terjadi di saat juga tidak ada kuasa atau kendala di dalam mewujudkan hal tersebut. Kali ini kita akan sedikit membahas tentang keutamaan sedikit angan-angan. Manusia bisa dikategorikan sebagai yang berkaitan dengan angan-angan. Dalam menghadapinya, manusia yang memilikinya terjadi kepada beberapa tingkatan. Keutamaan sedikit angan-angan atau kategori berkaitan dengan angan-angan. Ketahuilah bahwa berkaitan dengan angan-angan ini, dalam menghadapinya manusia yang memilikinya terbagi ke beberapa tingkatan. Yang pertama, antara mereka ada orang yang berharap dapat hidup abadi di dunia dan menikmatinya untuk selama-lamanya. Allah berfirman surat Al-Baqarah ayat 96. Masing-masing mereka ingin diberi umur 1000 tahun. Yang kedua, ada juga orang yang berharap agar dapat hidup sampai lanjut usia semaksimal mungkin. Inilah jenis orang yang sangat mencintai dunia. Terhadap golongan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dalam hal ini kecintaan mencari kesenangan di duniawi, seorang tua menjadi muda kembali, sekalipun tulang lehernya sudah bengkok dimakan usia, kecuali orang-orang yang bertakwa dan jumlah mereka ini sedikit. Ketiga, ada pula yang berharap dapat hidup setahun saja, sehingga dia enggan memikirkan hal yang lain-lain, karena dia yakin tahun depan dia sudah tidak ada di dunia. Pada musim panas, dia selalu dalam keadaan siap siaga menghadapi musim dingin, dan begitu juga sebaliknya. Dan jika sudah berhasil mengumpulkan bekalan keperluan hidup untuk selama tahun, lalu dia hanya menumpukan untuk beribadah atau hablul minallah saja. 4. Antara mereka ada juga yang hanya berharap masih boleh hidup beberapa waktu saja pada musim panas atau musim dingin, sehingga pada musim panas dia tidak perlu menyimpan pakaian untuk musim dingin, dan pada musim dingin dia tidak perlu menyimpan pakaian untuk musim panas. 5. Ada golongan yang hanya berharap untuk dapat hidup sehari semalam saja. Orang seperti ini hanya menyiapkan diri untuk waktu sehari saja, bukan untuk esoknya. 6. Ada juga orang yang mengira usianya tidak lebih dari 1 jam saja, sebagaimana yang disebabkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Abdullah, jika kamu berada pada waktu pagi hari, jangan kamu berpikir tentang waktu petang hari, dan jika kamu berada pada waktu petang hari, jangan kamu berpikir tentang waktu pagi hari. 7. Antara mereka ada pula orang yang merasa yakin bahwa usianya hanya tinggal 1 saat saja, seperti mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan tayamum. Meskipun baginda mampu mendapatkan air tidak lama lagi, sebagai baginda boleh jadi aku sudah tidak sempat mendapatkannya nanti. 8. Antara mereka ada juga orang yang merasakan kematian sudah berada di depan matanya, bahkan seolah-olah kematian sedang akan menghampirinya, sehingga dia hanya tinggal menunggu saja. Orang seperti ini yang selalu melakukan sholat seakan-akan sholat itu sholat yang terakhir baginya. Itulah antara tingkatan-tingkatan manusia berkaitan dengan mengingatnya mati. Masing-masing mempunyai tingkatan di hadapan Allah. Orang yang merasakan harapannya hanya selama waktu 1 bulan, tidak seperti orang yang harapannya masih selama 1 bulan 1 hari. Allah berfirman, barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Surat Al-Zalzalah ayat 7. Kesimpulannya, pengaruh dari sedikit angan-angan itu akan nampak pada sikap bergegas
untuk melakukan amal kebajikan. Tanda bahwa seseorang itu memperoleh pertolongan dari Allah ialah kalau dia merasa yakin kematian sudah berada di depan matanya sehingga dia tidak akan lalai darinya walaupun sesaat pun. Oleh karena itu, dia selalu siap menghadapi kematian itu bila tiba-tiba masa saja datang kepadanya. Kalau nyata dia dapat bertahan hidup sampai petang hari, dia merasa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dengan cara semakin rajin taat kepadanya, dia merasa bahagia karena tidak mencia-siakan waktu siangnya, sebab dia telah memanfaatkannya sebaik mungkin sebagai simpanan bagi dirinya di akhirat nanti. Kemudian dia akan berbuat yang sama di pagi hari, demikian seterusnya. Baginya kematian adalah kebahagiaan dan hidup adalah kesempatan untuk menambah amal kebajikan. Sekian dan terima kasih yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.